Ada yang dari Pasuruan dan lain sebagainya dan semua. Apa ini namanya ya? Pemirsa apa? Pemirsa. Ngabuburit IT, Bu. Ngabuburit IT Yeah. ya, yang mengikuti ngabuburit IT sudah sudah yang puasa, ini puasa hari kelima. Hari kelima. Semoga kita semakin kuat, semakin menuju tahapan takwa. Ya. Kebetulan hari ini saya mendapatkan tema pergaulan remaja perspektif Islam. Ini yang sudah hadir masih remaja atau sudah expired remaja ini? Beberapa ada expired remaja mungkin, Bu. Iya, iya, silakan ya tim relawan kalau mau ditampilkan tak buatkan slide karena banyak sekali permintaan minta slide. Di slide kedua, siapakah itu remaja? Remaja adalah masa peralihan yang ditempuh seseorang dari masa kanak-kanak menuju dewasa dimulai usia 13 sampai 21 tahun. Ada yang mengatakan usia 13 sampai 19 tahun. Wis pokoknya sing di atas 21 tahun berarti pasca remaja, sudah dewasa, bahkan sangat dewasa. Nah, persoalannya ciri remaja itu adalah masa paling kompleks. Masa paling kompleks yang ditandai dengan ciri-ciri adanya kematangan seksual, pertumbuhan jasmani juga sedang peralihan, masa transisi dan ingin diperhatikan. Jadi butuh penanganan khusus Bapak Ibu, kalau ada yang Bapak Ibu, anak-anaknya remaja, mbah-mbah, cucunya remaja, butuh perhatian khusus. Karena pada masa pubertas ini yang lebih menonjol dalam perbuatan biasanya suka menentang. Lah, gitu loh Cak, bagus. Ya, di slide ketiga Kak, sudah slide ketiga. Sudah, Bu. Slide ketiga. Iya, keren gitu kok. Slide ketiga, nggih. Lah, ini ya. Dalam masa periode pubertas lebih menonjol dalam perbuatan suka menentang orang tua. Jadi jangan kaget Bapak Ibu yang putranya usia 13 sampai 21 sering menentang, bantah, perilakunya kadang tidak sopan, kurang hati-hati, sing tukang ngebut nang dalan-dalan kayak yuk bocah remaja. Nah sayangnya kok yuk kadang malas bekerja dan membabi buta, suka membicarakan orang lain dengan sangat sensitif. Nah, tuh netizen-netizen yang usil, sok nyinyir dan lain sebagainya biasanya kan jebule bocah isi cilik-cilik. Ternyata karena memang lagi masa pubertas dan sangat labil. Karena seperti itu, kemudian slide selanjutnya, apakah kemudian dalam Islam itu bergaul harus bagaimana? Boleh atau tidak? Justru slide-nya ganti Kak. Slide selanjutnya, bergaul untuk saling mengenal adalah fitrah Allah, fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Dalam Al-Hujurat ayat 13 disebutkan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, jadi diciptakannya manusia berbangsa-bangsa bersuku-suku agar saling mengenal. Kalau kemudian remaja tidak bergaul, ya kuper. Tetapi kalau salah pergaulan, ya bahaya. Sayangnya dalam pergaulan remaja itu sering ada hal-hal yang menyimpang. Hal-hal yang menyimpang. Ada di slide berapa itu banyak sekali persoalan-persoalan remaja. Kemudian dalam pergaulan itu juga bergaul bebas. Lanang wedodo campur. Padahal kalau sudah campur seperti itu, lepas kontrol dan lain sebagainya, khawatir terjadi perzinaan. Kalau sudah terjadi perzinaan, pasti ada dampak lanjutannya, aborsi, saling bunuh, dan lain sebagainya. Kemudian, sebenarnya Islam memandang masa pubertas itu seperti apa? Islam memandang masa pubertas itu hanya masa transisi yang mau tidak mau harus dilalui oleh para remaja. Kalau remaja imannya kuat, maka dia bisa melalui itu dengan selamat.
Nah, untuk mempersiapkan masa remaja yang seperti itu, maka Bapak Ibu keluarga sebagai pendidikan utama dan pertama dalam keluarga harus menanamkan nilai-nilai yang bagus bagaimana supaya remaja bisa melewati masa remajanya dengan sukses tanpa kasus hukum, tanpa dicap durhaka oleh kedua orang tuanya. Sehingga remaja yang kuat benteng keimanannya tadi, nilai-nilai bagusnya mampu membentengi diri dengan nilai-nilai agama yang sudah tertanam sejak dini. Karena apa? Bagaimanapun remaja adalah generasi penerus harapan bangsa. Jadi ayo manfaatkan waktu sebaik mungkin. Di situ tak tulis hadis min husni islamil mar'i tarkuhu malayakni. Ciri kualitas bagus imannya seseorang itu kalau dia meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Mumpung masih Ramadan, biasa nih. Biasa. Sopo Mas Rivaldi ku umur piro kuwi? Saya umur 25, Bu. Wis expired. Nah itu jebule wis sepuh kabeh. Mas Rifaun apalagi moderator andalan itu wis sepuh kabeh. Biasanya itu habis sholat subuh, bahkan subuh durung bar napa niku taraweh bersahur tidur bablas sampai zuhuran burah turu maneh sampai asar sampai maghrib. Lah yen ngono iki lho ya piye? Barang bocah remaja kayak mau iki pernah mondok, pernah krungu. Lho Bu, tidurnya orang yang lagi puasa itu ibadah. Lah iya. Lah yen nganggo dalile ngono ya bar gawene. Gak ene sing dadi relawan TIK barang. Gak ene sing melu ngaji ngabuburit turu wae. Ya enggak apa-apa. Tidurnya orang yang lagi puasa itu ibadah. Iku ono komanya, ada komanya daripada berbuat yang sia-sia, merasani atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi faidah makna dari puasa. Tengge, jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih itu ayo manfaatkan betul waktu puasa ini. Slide selanjutnya, faktor penyebab pergaulan remaja yang menyimpang. Slide selanjutnya, Mas. Ya, faktor penyebab pergaulan remaja yang menyimpang itu apa? Yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang ada dalam diri si remaja, yaitu ketidaksiapan remaja terhadap perubahan fisik maupun psikis, menimbulkan gejolak jiwa yang tak mampu mereka atasi. Jadi karena keimanannya tadi, pendidikan agamanya kurang, maka kemudian kosong jiwanya. Karena kosong jiwanya, maka tadi ngeyelan, bantah, brengkelan, kewanen, tidak hati-hati, kena semua. Durung, Kang. Mendur lagi. Nah, kemudian sedangkan faktor eksternalnya itu masih faktor penyebab, nggih. Faktor eksternalnya diantaranya nggak apa-apa, nanti sak cukup waktu ini selesai ya selesai, ngoten kan. Ya nggak usah sampai ke bawah-bawah, itu kan nggak pantes-pantes buat oleh-oleh yang sinyalnya jelek ya. Nah ini nah. Sedangkan faktor eksternalnya, kenapa ada perilaku pergaulan remaja yang menyimpang, diantaranya kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian, kurangnya kontrol dari orang tua. Kemarin itu ini lagi zamannya PSBB itu, Mas. Allah, arek-arek sing padha ngopi iki lho. Lah kowe wong tuane nang endi ndang? Banyak sekali remaja-remaja putri yang ketahuan hamil di luar nikah. Mbok iki lho ora ngerti. Yen anake iki jebule hamil gak yo nang momen. Terutama emak iki iso bedake antara wong hamil be ora. Lah, ini saking tidak adanya perhatian, maka kemudian berimbas kepada pergaulan remaja, salah pilih teman. Nuwun sewu ya, emak-emak itu kan rewel banget nih. Ini ibu-ibu ada yang bergabung tuh, banyak temanku itu dari mana-mana itu. Ya,
emak-emak itu saking rewele, padahal bocah lanang kuwi ora seneng direweli. Pulang sekolah misalnya, anaknya bar sekolah, bar ujian, bar apa tuh jenenge PH itu apa sih? Is pokoknya ujian harian ngono lah, ulangan lah zaman biyen ulangan. Ditakoi, ibu iki saking senenge weruh anake ora belajar, takoki. Nak, kok ki awakmu piye? Iso jawab kok ora? Lah wong lanang ki lho ya. Hah? Jalur sambungan antara otak kanan dan otak kirinya tuh lo tipis. Koneknya lo kusuwe, isi suwi. Nembe parkir motor nang garasi. Ibu is nerocos takok ora karuan. Padahal kuwi lo durung konek wong lanang kuwi. Kudune ditunggu dhisik. Nah, bocah lanang ditakoki ngono, ibuke rewel banget. Awakmu ki lho ditakoki kok ora jawab. Bocah kok ora sopan. Pasti kowe ora iso kok makane meneng ae. Oh, lho, dawa banget. Padahal anake lanang ki lho mau durung konek. Akhirnya jarene anake, apa sih ibu? Wong aku tadi bisa kok. Lah kuwi bocah rada solih. Jawabnya paling, Masya Allah ibu, nggih kula saged bu, beres lah bu, siapa dulu dong. Nah kalau yang tapi kalau anaknya itu sudah punya tanda kutip itu bocah rada durhaka, akhirnya ora betah nang rumah. Ketika merasa rumahnya nggak nyaman, dia akhirnya keluar kayak konco sing nyaman. Iya yen koncone cocok, lah yen ora salah pilih teman, kejeblos narkoba, kejeblos pergaulan bebas. Sehingga berdasarkan penelitian Pak Dokter Biran Evandi dan Dokter Dalana, masing-masing ini penelitiannya ada di Jakarta dan di Solo tentang tempat yang digunakan remaja melakukan zina ternyata 80% di rumah. Lah iya. Bapak mbok saiki iki anake rada gedhe titik iki lho wis senenge pol-polan wis duwe gandengan, malah dikai fasilitas barang ta. 80% zina terjadi di rumah. Ada yang di sekolah 2,8, ada yang di taman 4,9, di mobil 0,4 dan di hotel 11,2. Ini menunjukkan bahwa orang tua tidak peduli. Ya, banyak sekali persoalannya. Permasalahan orang tua, keluarga, jadi ekonominya bagaimana, perceraian kedua orang tuanya, kemudian relasi. Anak-anak itu, tadi contohnya, emak rewel banget, anak lanang tuh rasa seneng direweli itu, sing wis padha nikah, Pak Rifaun dan lain sebagainya itu tuh, ya bojone rewel banget kayak mengguyur tok. Karena aku udah kadung kepeksa, sudah menjadi suami istri. Nah, kalau anak-anak masih ada pilihan, melayu sekomah. Ya, jadi ini perlu ya parenting orang tua juga bagaimana menyikapi anak lanang di anak wedok juga berbeda. Kemudian yang selanjutnya faktor penyebabnya kemajuan teknologi informasi dan lain sebagainya, gaya hidup modern. Kemudian ini yang agak menggelitik itu ya, nomor berapa itu? Anggapan yang salah terhadap Islam. Saking masifnya dunia luar mengatakan bahwa Islam itu keras, bla 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 bla, sehingga banyak sekali remaja Muslim yang kemudian nggak suka dengan Islam. Ini bar ngono gawe nih. Nah ini juga perlu bagaimana kita orang tua itu memberikan pendidikan yang benar terhadap anak. Kemudian yang terakhir ini faktor penyebab yang salah persepsi terhadap makna pergaulan dan persahabatan. Nggak seks, nggak gaul, nggak narkoba, nggak gaul, nggak ikut-ikutan ngetril, nggak gaul, nggak ikut ngopi, nggak gaul. Nah, ini parah sekali ya. Selanjutnya bagaimana peran agama? Peran agama yang jelas bisa menjadi preventif terhadap gangguan jiwa. Jadi saat dablek kayak kita, ya, kalau lagi mentok banget, apalagi tadi sudah ada pendidikan agama sejak dini, ya, kuat. Ini lagi sebel banget, apa curhat kalau Mas Rivaldi, gak iso dipercaya. Paling enak itu curhat dek Gusti Allah. Nah, itu pentingnya agama itu seperti itu. Langsung ke bagaimana seharusnya. Jadi apa dong untuk menyikapi pergaulan remaja, kenakalan remaja yang seperti ini? Bagaimana seharusnya?
Didik anak remaja sedini mungkin tentang Islam. Slide setelah ini, Kak, setelah peran agama. Didik anak remaja sedini mungkin tentang Islam. Jadi ada hadis kullu mauludin yuladu halal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Ya, anak itu seperti teori tabula rasa. Seperti kertas putih, dilahirkan fitrah. Dilahirkan fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadikannya dia beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Lah, ini langsung di slide berikutnya itu paling menarik. Saya itu kok ya dapat duluan ya. Mungkin panjenengan sudah dengar. Bagaimana dengan puasa langsung, Kak Rivaldi? Lah, loh, yang setelahnya, Kak. Bagaimana dengan puasa? Kita kan sudah biasa ngaji tentang makna puasa, tentang macam-macam dan lain sebagainya. Tetapi remaja sekali lagi butuh literasi berbeda, butuh rasionalitas yang sedang meledak-ledak tuh harus dipenuhi rasa ingin tahunya. Ada teori dari John Bach. Bu mocone kepiye ngomong ning ngomong John Bach ya, guru besar psikologi di Yale University Amerika sana. Dia itu mengadakan penelitian. Dijadikan dua kelompok. Min, halo, ya Allah, amin hadir. Dijadikan dua kelompok. Kelompok satu itu misalnya 20 orang, yang kelompok satunya 20 orang. Yang satu dikongkon ngomong sing elek-elek. Ya, Tuhan kejam dan lain sebagainya. Nyong ki wong apik ya. Jadi apik ngomong sing elek-elek angel. Nah, sementara yang satunya lagi ini yang selalu positive thinking, baik semua. Ya. Jadi Allah baik. Ya Allah, saya itu mau UAS, ujian akhir semester belum bisa bayar SPP. Tapi dia yang dipikirkan selama dia waras malas bangun nggak tidur, itu kemudian aku pasti bisa. Allah Maha Sayang, Bapak Ibuku kuat, Bapak Ibuku orang yang baik, teman-temanku itu mensupport, kampusku juga bagus. Kemudian ini wayai corona, insya Allah rezeki juga tetap jalan. Corona akan segera berakhir. Pemerintah sudah bagus memberikan pelayanan, bla bla bla. Itu selama 30 hari. Itu tadi ya respondennya. Yang satu suruh api-api terus selama 30 hari. Pas hari ke-30 dia suruh datang ke kampus dengan pakaian yang terbagus menurut mereka. Kemudian disiapkan orang 100 orang yang bukan responden tadi, orang 100 orang untuk menilai. Tapi menilainya dari balik kaca dengan peralatan canggih di sana lah ya. Wis pokoknya ning kono. Disuruh menilai ini kelompok yang bagus sama kelompok yang jelek. Setelah 3 jam pengamatan, kemudian ini dipresentasikan. 95% hasilnya cocok. Padahal ora kenal blas. Artinya apa? Tergambar dari aura wajah, perilaku, dan lain sebagainya bahwa yang terbiasa dengan kalimat-kalimat yang positif itu wajahnya berbinar, auranya positif, kinclong. Walaupun apa? Dia hanya pakai celana jeans robek-robek dan celana dan kaos oblong. Sementara yang di drill selama 1 bulan itu dengan kalimat-kalimat jelek, negatif dan lain sebagainya, itu wajahnya kusem, kusek dan lain sebagainya. Ini artinya apa? Untuk kita sebagai muslim, ayo, mumpung ada Ramadan, ini sayang sudah hari kelima. Jadi engkau tambah ya Mas Rivaldi ya, puasa 6 hari setelah hari raya supaya pas. Karena apa? Berdasarkan penelitian kita itu kan ada 1 triliun sel. Lah, setiap harinya itu ada yang mati 30 miliar. Nah, 30 miliar itu akan diganti dengan sel-sel yang baru. Lah, persoalannya sel-sel yang baru itu netral. Sel-sel yang baru ini netral. Ya, sel-sel yang baru ini netral, tergantung kita mau menggantikan sel-sel yang mati itu dengan bagaimana kita mengukirnya. Kalau dengan zikir, dengan tadarus, dengan
positive thinking dengan kata-kata yang bagus tadi semuanya seperti itu, maka pasti nanti 30 hari ke depan, kok 30 hari hitungannya keprimen? Hitungannya bagaimana? 30 kali 30 ketemunya berapa itu? 900 miliar. Nah, kan berarti kurang ya. Berarti 33. Pokoknya nanti kalau kita selama Ramadan ini didrill secara fisik, secara psikis, secara self talk ya, bicaranya yang bagus, kemudian pandangannya yang bagus, insya Allah kembali lahir menjadi manusia baru, derajat la'allakum tattaqun, derajat takwa tadi. Jadi ayo remaja, para remaja, ayo jaga pergaulanmu yang kemarin rodo melenceng-melenceng, balik no saiki dengan puasa ini ya. Jadi yang sampean nggak percaya atau kurang percaya, kurang beriman tentang makna puasa, ya udah ini pakai yang rasional, pakai penelitiannya Kang tadi siapa? Bar, sopo jenenge John Bar ya, dengan teorinya Bar-Holloway teori ya. Masih ada waktunya Kak Rivaldi? Ada waktunya nggak Kak Rivaldi? Masih banyak. Oh masih banyak ya. Jadi ke atas lagi Kak. Bagaimana seharusnya? Bagaimana seharusnya? Di lagi ngaji anak tamu keprimen iki ya. Matur suwun no. Ora usah dihitung iki lagi iki ngaji mau hadir mau enggak? Punten nggih matur suwun sebentar ada iklan. Matur suwun. Jen. Bagaimana seharusnya? Tadi ya, didik anak remaja sedini mungkin tentang Islam. Kemudian kita sebagai orang tua, kita sebagai remaja yang sudah expired tadi harus bisa menjadi teladan dalam uswah hasanah dalam rumah tangga. Ini satu penelitian kemarin tulisannya Fauzil Azim. Ada yang kenal Fauzil Azim? Fauzil Azim, dulu tuh kupinang engkau dengan Fatihah, kupinang engkau dengan sajadah, penulis buku-buku yang terkenal itu loh. Ya. Itu menuliskan bagaimana kemudian kita orang tua itu biasanya terlalu memanjakan anak-anak kita, terutama remaja tadi. Dia itu misalnya hafal Quran, kemudian kejuaraan apa olimpiade dan lain sebagainya, luar biasa. Dielem nang pondok, padahal pondok-pondok sekarang itu banyak sekali yang memanjakan. Orang usah ngeliwet, orang usah memasak, nggak usah nyuci. Padahal itu hilang itu nanti daya empati anak-anak terhadap kita. Sampai rumah juga dimanjakan, apalagi sekarang modelnya lagi musim kuliah daring. Ya, biarin kamu belajar aja. Orang ngerti. Kayak cucian di rumah kepiye, bajunya tengklung bro. Kemudian apa ini? Apa kue mas? Tempat tidurnya belum ditoto dan lain sebagainya. Itu tanpa kita sadari, Bapak Ibu, Mas-mas, remaja yang expired dan remaja beneran, itu ternyata bisa membunuh rasa empatimu terhadap kesusahan orang lain, terutama ibu. Dan bahayanya ini, kalau menurut teologi, itu menyumbang. Jadi nanti itu kalau di akhirat itu, yaumul hisab, itu ketika anaknya durhaka, itu anaknya akan balik. Lu salahin Bapak Ibu kurang ajari kok. Bar kapok. Kita itu taflis muflis tenanan. Wis kadung pegel. Wah puasa ngene anake ora ono sing rewangi masak. Nggak boleh begitu. Ya, saya ulangi, menjadi teladan di rumah, memberikan pendidikan yang bagus itu tidak hanya pendidikan agama, tetapi bagaimana kemudian diejawantahkan. Berbakti kepada orang tua, tahu kesusahannya orang tua, repotnya orang tua itu seperti apa. Gitu loh. Jadi masih anak lanang, sampean niku misalnya lanang, tetep mari buko, mari sahur, sing nyuci piring ya kudu sampean. Lah ono mbak kok, lah mbak kan nulis bareng rewangi masak. Dulang ngadi nah sampean lapo turut tok kayak podo-podo lanang wedok golek pahala memaksimalkan puasa ya. Jadi kitanya sebagai orang tua jangan karena sayang kepada anak tanpa memberi tugas, tidak ada job description yang jelas untuk anak-anak, nggak boleh ngalamat sesuk
wong tuane sakit iku ya mung diantar tok. Lumayan yang diantar. Mung ditakoki tok. Mak, yen waktu ditutup, Mak. Nyemprot. Benar kon. Kok gara-gara ini sejak kecil itu tidak pernah dikasih apa tadi ya? Mendelivery bagi tugas rumah tangga. Kemudian yang harusnya juga kontrol dan batasi pergaulan remaja, masukkan ke sekolah-sekolah Islam ya. Ini saya kira pilihan nggih nuwun sewu. Pilihan artinya kalau saya sendiri, anak-anak saya itu sudah saya masukkan ke MI, kemudian MTS, ada yang satu aliyah, ada yang tidak. Yang penting sudah kuat pendidikannya. Kemudian selektif terhadap budaya yang menyimpang anak-anakku remaja ya. Ini viral Bu, viral ikut-ikutan melo TikTok dan lain sebagainya. Yang nggak ada manfaatnya buat apa? Ya kalau tidak berhubungan dengan pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum gimana? Kayak ngisi-ngisin kayak bapak ibu apa yang petanang bintang, ya. Kemudian anak-anak maksimalkan waktu tadi, usahakan saya ketawa sendiri nih, tidak berpacaran. Siap. Tuh Pak moderator Pak Husaini main pacaran kok ora Pak? Kita wajan deh, ora bakal pacaran nih. Ya. Siap. Kemudian mengisi hari-hari dengan aktivitas yang positif dan bermanfaat. Ya, ini dampak corona luar biasa. Saya ini tahabus bin nikmah atau curhat ya. Anak saya itu semester 2 umur 18. Nah, berarti masih remaja Mas Rivaldi ya. Sejak awal kuliah daring tidak mau pulang. Pilihnya saya nyaman di Jogja, saya di pondok. Hati-hati Nak, Jogja itu kan setelah Jakarta kan Jogja kedua yang zona merah. Aman Bu. Habis itu Nak ayo pulang. Lebaran poso di rumah saja dengan santainya dia. Aku pilih ngaji Bu. Bar saiki. Kemarin tak tanya Nak kira-kira sebalik ora. Ngapunten Bu. Kula ketinggalan boten saged wangsul. Izinkanlah saya lebaran di Jogja. Ya Allah, Gusti. Gusti, tak kirimi postingan yang tadi tulisannya Fauzil Azim lah, kok dia sudah komentar. Di antara tanda-tanda kiamat Ibu, bukan hanya budak yang melahirkan tuannya. Kiasan ya, bukan hanya budak yang melahirkan tuannya, artinya apa? Coba toh nun saya lihat zaman sekarang. Banyak sekali orang tua yang menjadi budak anaknya, ngomong anaknya kebentus titik wis bisa neni mak itu nyel-nyel karuan. Iya. Nah, itu diantara tanda-tanda kiamat. Nah, maksudnya pengantarnya itu gitu loh tadi tulisannya Fauzil Azim. Nah, kok anakku komentar? Itu ada Bu di hadis Arba'in Nawawi. Lah, dia kuliahnya di teknik ngerti ngaji Arba'in Nawawi dan bisa komentar kan ya sesuatu tuh ya. Ya, jadi ayo anak-anakku semangat bahwa remaja itu bisa. Kitanya yang orang tua juga jangan underestimate terhadap remaja. Kadang kan kita merasa kita sebagai orang tua lebih pintar. Halah apa sih? Bocah ngomong apa? Ini ibu-ibu ya. Ini kan jam 4 kurang ya. Kalau yang belum masak, ben anake gelem terlibat di dapur, bah anak wedok, bah anak lanang apa maneh, ditakoki, diajak diskusi. Hari ini menu kita apa ya, Nak? Ya. Lagi, hari ini menu kita apa ya, Nak? Kalau saya kan kebetulan ini yang kecil umur 10 tahun. 10 tahun, 8 tahun. Jadi dia itu ternyata tidak pernah belajar daring, tapi wayahe puasa nyatet menu hari ini apa. Walaupun sangat sederhana. Kalau nggak ada ya dia berarti tinggal dicoret begitu. Tapi itu cara kita berkomunikasi dengan anak. Kalau anak nyaman di rumah, insya Allah semua godaan di luar lewat. Amin. Okay. Selanjutnya, karena waktunya masih 15 menit ya Kak Rivaldi. Masih kita sampai 15 Bu. Enggak, maksudnya yang pemaparan materinya masih lama? Kalau emang sekiranya pemaparan jenengan sudah selesai, nanti kita diskusi Bu. Oh gitu. Jadi saya kira itu sudah semua ya faktor penyebabnya. Silahkan nanti bisa dipelajari sendiri. Sebentar Kak, lupa. Ada yang perlu juga ini. Ada yang bagus Kak.
ini biasanya remaja nggak mau tahu, Kak. Slide berapa ya di situ ya? Membangun hubungan pergaulan dan persahabatan, Kak. Yang ada gambar orangnya, Kak. Yang ada gambar orangnya. Yang ada gambar orangnya 4 itu, Kak. Ya. Bagaimana menjalin hubungan pergaulan dan persahabatan? Ada bergaulnya, ada di bawah ya. Ada bergaulnya, hadis-hadis macam-macam banyak ya, Nak ya. Tapi ini yang remaja bagaimana? Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Jadi supaya pergaulan ini, tadi kan kita berharap pergaulannya tidak melenceng, tidak salah sasaran. Kemudian tahap kedua adalah kalau kita sudah mendapatkan teman bergaul yang bagus seperti apa? Yang pertama saling menghormati dan menghargai, ini dasar syarat paling minimal. Saling menghormati dan menghargai, di slide berikutnya itu ada, ditandai dengan sikap pengakuan bahwa ada orang lain di sekitar kita. Ada orang lain di sekitar kita. Maka pernyataan selanjutnya adalah saya akan memasukkan orang lain sebagai pertimbangan dalam apapun keputusan saya. Contoh, nun sewu. Kebetulan di situ contohnya merokok, Kak Rivaldi, karena aku nggak suka merokok, Kak Rivaldi. Ya, contohnya merokok. Saya mau merokok. Saya jenengan misalnya, atau siapalah yang merokok. Maka ketika menghormati dan menghargai orang lain, saya mikir, kalau saya mau merokok, saya di sini mengganggu orang lain atau enggak ya? Gitu loh ya. Ora sak karepmu sedat-sedut ra karuan ora ngerti jejere ana wong wis tutupan barang. Ku tanda yen gak seneng awakmu ngerokok. Ora peduli blas nang. Bocah model apa ngono Bintang? Yo dadi sahabat yo ora bakal payu kok. Ya. Kemudian, mengapa kemudian harus menghormati orang lain? Mengapa harus menghormati orang lain? Setidaknya ada 2 alasan. Nggih. Niki ngajine gado-gado. Yen ayat-ayat wis engko diwaca dhewe ning kono kabeh, hadis-hadise kono kabeh. Kebetulan tadi saya ngetik itu pakai komputer baru yang belum ada font Arabnya. Makanya aku pusing jenengan teleponku mau karena kangelan guangine idi ya. Ya. Jadi ini ngajinya gado-gado lah ya, pendekatannya psikologi, pendidikan karakter dan lain sebagainya. Kenapa kita harus menghormati sahabat kita, anak-anak remaja, apalagi orang tua? Kalau orang tua wajib loh ya. Ini sesama peer group kalian aja kita harus menghormati. Kenapa? Menghormati dan menghargai merupakan tuntutan yang khas pada manusia. Imperatif etisnya, gampangannya matur, maka adalah saya akan merendahkan diri saya sendiri kalau saya tidak menghormati dan menghargai orang lain. Jadi pada dasarnya ketika saya menghormati orang lain adalah balik ke awak dewe. Saya sedang menghormati dan menghargai diri sendiri. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa kita harus menghargai, kita itu manusia pantas untuk dihargai. Dasar dari kepantasan ini terletak pada nilai ontologis manusia. Semata-mata kita itu manusia. Sebagai makhluk terhormat. Walaqad karramna bani Adam. Jelas Allah itu menghormati manusia. Musono jin barang sing dipilih menjadi khalifatullah fil ard adalah manusia. Kita itu manusia sangat terhormat. Semata-mata karena temanku adalah manusia, blek-blek, embuh dia profesinya apa, embuh dia itu bawahan saya atau apa, karena dia manusia layak untuk dihargai. Kemudian yang kedua tadi keterbukaan dan kejujuran. Terbuka kepada yang lain, bersikap aktif. Artinya apa? Hadir dalam kehidupan orang lain. Dijak diskusi, yo ngerongokke. Dijak curhat, rongokno. Dijak curhat kok jebuli ditakoki. Ini saya curhat nih sama Mas Kang Zen. Dia curhat. Terus ngomong gitu, bius wibu banget barang tatakui. Menurut jenengan terus pundi Kang? Jare Kang Zen, hah? Apa nih? Ini gede banget kan ono konco ngono. Lah, konco opo gak sormet belas. Kemudian terbuka bagi yang lain. Kesediaan kita untuk membiarkan orang lain hadir dalam kehidupan kita. Ya, kejujuran.
Suatu sikap yang dilakukan dengan sadar untuk menyatakan apa yang sebenarnya kepada orang lain, walaupun pahit apa yang sebenarnya. Ini yang menyakitkan, konco-koncoku ada, halo lulu hadir nggak ya? Bertugas di RSUD Sidoarjo. Kemarin tuh ada pasien, ki orang ngomong, kalau dia itu ternyata sudah mendapatkan treatment dari rumah sakit lain, dan ternyata positif COVID. Orang ngomong nggak jujur. Gak yuk kedam-dapan kabeh. Para medis yang di sana bisa jadi ketularan. Ya, jadi musim-musim kayak gini harus jujur kepada orang lain. Nah, ini terkait dengan kejujuran dalam pergaulan ya. Jujur mengatakan apa adanya kepada orang lain tadi ditandai dengan tidak mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Banyak sekali ya remaja-remaja yang sering ngetek. Jadi dia itu pengen memposting apa-apa gitu ya, sebagai netizen yang pengen terbilang aktif, kemudian dia omongannya siapa, atau omongannya dia sendiri, tapi nyatut nama Kansen, nyatut nama Bu Im, nyatut nama Pak Rektor kampusmu. Itu bisa keterlaluan kan? Itu namanya nggak jujur, itu namanya mengeksploitasi orang lain demi mendongkrak popularitas dia. Kemudian dalam pergaulan kita harus selalu mengkoreksi diri sendiri. Koreksi diri, apakah kita bersikap sombong? Yang di pondok itu, ya, ini waya Ramadan, ya mungkin jarang yang ada di pondok ya, tapi yang ada di pondok biasanya begitu. Wayahe niki napa badhe buka, ono wong bocah sing senenge heboh. Melu mak empok tapi ora pernah modal. Ya yang di pondok, barangkali yang masih ada di kos-kosan, yang di rumah sama saja. Oh, senengin ngatur-ngatur nanti makan ini, makan itu, tapi orang rewangi belas, orang usaha belas ya. Saya kira cukup sampai di situ, saya berharap ya, kamin imin, orang apa, yang dikongong dalil orang apal Kak Ripaldi, kamin imin, disi kamin imin. Iya Mas, habisnya kepiye kok aku lali. Mas, min imin. Lupa banget aku. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Piye kok sing takok tolong ya, aku lupa ya. Kamin imin. Iya, ada yang eling. Ada yang ingat. Wong sedunia kok aneh sing eling dang. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang puasa mung entok, lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan faidah dan hikmah dari puasa. Saya ulangi lagi, ayo kita manfaatkan waktu sebaik mungkin kesempatan berpuasa ini. Kalau panjenengan sudah terbiasa di pondok dan butuh pembuktian ilmiah, tadi sudah ada ya teori Park Hallway teori tadi, itu ya. Selanjutnya bisa dibuka tanya jawab Kak Ripaldi, monggo. Saya belum salam dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan diskusi, monggo. Monggo moderator. Yai. Moderator monggo bisa menyampaikan. Oke, terima kasih. Mohon maaf baru bisa join karena emang ada something mikrofonnya tadi agak error. Terima kasih Bu Im, Bu Aja. Jadi perkenalkan, nama saya Bahrudin, orang paling ganteng Pasuruan begitu. Paling ganteng ya. Iya. Karena yang lain belum bisa gabung, jadi hanya dari Pasuruan paling ganteng sendiri. Baik, real tentang perilaku remaja ya, menurut perspektif Islam ini merupakan sebuah gagasan atau materi yang cukup baik, yang tentu mengikuti perubahan serta mengikuti arah zaman sekarang di era now, milenial banget gitu secara materi. Baik teman-teman, tadi yang sudah mendengarkan paparan pemateri selaku dari Ibu Nyai Imrotul Azizah ini mudah-mudahan dapat memberikan sebuah pencerahan bagi kita punya, bagi saya yang baru umur 12 tahun gitu, Nyai.
Teman-teman yang di termin pertama saya batasi deh dulu untuk nanya karena kita nanti lanjut sampai pukul 17 ya, pakai sampai pukul 17. Kira-kira nanti bisa sesuai dengan Bunyai karena mungkin sudah masak atau belum kalau jam 17 gitu. Sudah masak kan, sudah pamit aku. Sudah masak jam 2. Sudah ready. Sudah. Nggih, siap. Oke, untuk itu monggo silakan saya berikan 3 kesempatan bagi kameranya, silakan langsung di-unmute dulu untuk mikrofonnya bagi yang mau bertanya. Silakan, teman-teman. Oke. Monggo teman-teman yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan, silakan mengajukan pertanyaannya, ditulis di kolom chat, silakan. Ya. Ini materi yang luar biasa teman-teman. Jadi untuk kehidupan jenengan, kalau saya karena sudah baru 12 tahun nggak masuk di sini kayaknya. Apa sudah masuk ya penyanyi? Ya masuk untuk anak-anaknya, untuk adiknya. Iya. Iya, yang lain, monggo teman-teman bisa langsung join di sini atau bisa langsung apabila mau bertanya langsung untuk sekedar kita akan sharing bareng tentang bagaimana sih kehidupan remaja, pergaulan remaja menurut perspektif Islam yang tentunya akan sesuai dengan ya keadaan yang sekarang ini yang sudah banyak sekali melenceng dari kehidupan Islami begitu. Untuk itu kembali saya persilakan kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung saja di-unmute untuk mikrofonnya, bisa langsung menjawab pertanyaan di sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh tanya? Silakan. Ini Thalia Amira, benar? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thalia. Waalaikumsalam. Jadi pastinya pada tahap fase remaja ada di mana salah satu titik jenuh remaja itu dalam hidupnya kok gini-gini aja, terus yang dipelajari itu gini-gini aja. Terus kemudian walaupun dari kecil dia sudah diajarkan sejak dini tentang Islam, pasti di tahap pada remaja pasti ada titik jenuh di mana dia menjalani hidup kan. Nah, dalam mempelajari hal Islam atau yang lainnya, intinya ingin beda gitu loh, beda dari kehidupannya yang dijalani. Nah, mungkin tipe orang tua untuk menghadapi seperti itu, tipe orang tua untuk menghadapi titik jenuh anak kan berbeda-beda. Mungkin dari jenengan sendiri pripun untuk menanggapi hal seperti itu, dimana kan ada anak yang pendiam atau ada anak yang bisa langsung ngomong ke orang tuanya. Nah, niku pripun menurut jenengan kalau misalnya anaknya itu pendiam, tiba-tiba dia melenceng dari hal yang diajarkan secara diam-diam dengan dia langsung bilang ke orang tuanya pengen hal baru. Niku pripun kalau menurut jenengan sendiri? Cara menghadapi sebagai orang tua, menghadapi titik jenuhnya anak pada masa remaja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Thalia Amira. Ini Bunyai tentang titik jenuh kehidupan ya, tapi bukan titik jenuh mau hidup, tidak ya. Artinya tentu manusia mempunyai tingkatan titik jenuh khususnya remaja. Nanti karena tidak adanya dengan bahasanya adalah banyak karakter dan lain sebagainya. Monggo Bunyai bisa dijelaskan ke teman-teman yang lain monggo. Speakernya dinyalakan Bu Nyai. Ibu, speakernya dinyalakan Bu Im. Speakernya bagian bawah. Ya, sudah ya? Bon. Sudah. Mbak Thalia Amira dari mana ya? Saya dari Kalitidung.
Oh, dari Kali Tiduk, keren banget. Kali Tiduk ada sinyal bagus. Jadi bagaimana sebagai orang tua menanggapi apa tadi titik jenuh ya, Nak ya? Ini persoalannya memang karakter anak itu kan berbeda-beda. Yang paling tahu adalah orang tuanya. Sejak kecil itu, makanya itu tadi kenapa anak nakal itu karena orang tuanya kurang reken. Kurang perhatian, kurang kasih sayang. Jadi mestinya bapak ibu itu sudah tahu bocah karakternya seperti apa. Jadi sejak kecil sejak kecil ya anak-anak kita itu hanya pengen es krim pentol titot pengen tuku opo-opo serba tuku, gitu kan. Sepele menurut panjenengan 2000, 1000 di toko no kabeh. Itu gak bener, sejak kecil aja sudah gak bener. Mestinya ya bapak ibu ya kalau bocah mau makannya sudah cukup, gizinya sudah cukup, kemudian dikasih pengertian, ora ben bakul lewat ngarepe omah diandhek kabeh. Ya, terbiasa. Diajak diskusi, diajak komunikasi. Ya, makanya ibu kalau menyusui, kemarin itu juga ramai di grup, pas menyusui, mas, ya, ini Pak Bahrudin Barang, sing remaja expired. Jadi masih apa ini Mas? Ya banyak yang Mas Rifaun Naim yang istrinya lagi menyusui apalagi hamil, disuruh dibacakan Luqman ayat 12 sampai 19. Kalau ngerti Quran pojokan itu sak pojok bagian kiri. Walaqad atana Luqmanal hikmata an yashkur lillah fa man yashkur fa innama yashkur nafsih. Ya, sampai inna angkarul aswati laswatul hamir. Jadi sejak menyusui kilo ibunya sudah nggak galau, nggak galau, sudah berkomunikasi, berharap anaknya seperti ceritanya Luqmanul Hakim itu. Jadi syaratnya hafal, tur, ngerti artinya. Terus diajak komunikasi terus. Kalau mau tidur udah besar nggak mimik itu juga sudah dininabobokan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka membangun komunikasi antara orang tua dengan anak. Sehingga nanti ya itu tadi piara jenuh. Wong anakku sing kayaknya treatmentnya begitu aja, suatu saat bisa menutup diri di kamar sampai bingung kabeh. Karena apa? Lemari ini loh ya, kanggo ganjel pintu. Nah, bagaimana menghadapi? Kalau saya, anak lagi seperti itu, lagi marah, lagi belum move on dengan masalahnya, dibiarkan dulu. Tapi tetap diawasi. Di kamar ngapain? Makanya anak-anak remaja kita, kalau bisa, kuncinya itu kalau memang kunci ya kita punya serepnya. Supaya bisa mengerti bagaimana apa yang dilakukan oleh anak. Jadi, itu tadi membangun komunikasi ke orang moro-moro tiba-tiba ketika anaknya sudah besar, tapi sejak kecil itu ya Mbak Sopo, Mbak Talia tadi ya sudah terjawab ya Mbak ya. Monggo dilanjut Pak siapa itu tadi Pak ya Pak Terima kasih Bu Nyai. Jadi itu Mbak Talia. Perihal tentang pertanyaan jenengan, titik jenuh ya remaja pasti ada begitu. Tentu yang penting tidak kita jenuh terhadap kehidupan. Nah kalau terhadap kehidupan lain gue. Baik, teman-teman yang lain yang di belakang mungkin juga akan bergabung dan bertanya langsung kepada beliaunya. Ini beliau luar biasa sekali. Untuk itu kami persilahkan. Di belakang Mbak Talia mungkin ada 1 atau 2 lagi penanya, monggo kami persilakan. Terima kasih Bu Nggih, sudah dijawab. Oke. Ya, terima kasih sama-sama Mbak Talia. Monggo yang lain. Amin. Mas Reza, silakan Mas Reza. Ini banyak sekali soalnya saya lihat kok remaja semua ya kan. Termasuk Kang Zen masih remaja 12 tahun, kemudian siapa lagi banyak sekali. Mas Riza, kok aku nggak kenal Mas Riza? Oke, monggo Mas Adi Wardoyo. Oke, monggo. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Ini
Adiwardoyo dari Sugiwaras mau bertanya Bapak. Ini kan zamannya anak-anak semakin canggih Bapak. Anak-anak itu kalau di rumah, di sekolah itu selalu bawa Android. Bahkan kemanapun dia bawa Android. Terus bagaimana caranya untuk mengantisipasi kita sebagai orang tua? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menurut agama untuk menangani kasus-kasus remaja yang seperti itu dengan kondisi anak yang lepas dari orang tua yang kemana-mana Android. Itu saja Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi Wardoyo. Ada dua pertanyaan Bu Nyai. Yang pertama adalah secara perspektif Islami dan juga secara umum mungkin dari ilmu parenting dan lain sebagainya. Keadaan sekarang yang sudah anak-anak sudah tidak dapat jauh dari namanya gadget, dengan berbagai macam aplikasi dan lain sebagainya yang bisa digunakan, itu bagaimana cara orang tua untuk juga mengetahui tentang kondisi anak. Yang kedua, secara perspektif Islami itu bagaimana nanti penanganannya, begitu. Terima kasih. Monggo punya Pak Adi Wardoyo, niki anu nggih, remaja expired juga ya. Halo Sugiwaras. Keren-keren banget sing takok malah wong Sugiwaras barang keren banget kan. Internetnya paketannya kuat. Pak Adi Wardoyo nggih. Jadi yang pertama itu tadi, yang bagaimana wong kecil iki lho emak sing penting bocah menang dikei Android. Zamannya kita kan enggak. Tuku dolanan teto-teto apa kuwi, game apa kuwi ya? Orang iso lah saiki, sejak kecil sudah seperti itu. Ya pasti apa meneh remaja. Bahkan banyak sekali kasus di mana orang tua itu sampai harus ngemis-ngemis gitu kan, ibaratnya harus banting tulang rakaruan karena demi memenuhi permintaan gadget anaknya itu tadi. Yang penting gue HP Android. Lah bagaimana ini? Itu tadi nuwun sewu. Tanamkan rasa tanggung jawab anak terhadap apapun yang terjadi pada dirinya. Jadi karena dunianya sudah seperti ini, kita nggak boleh menutup mata memberikan fasilitas. Tetapi memberi fasilitas tanpa memberi penanaman nilai-nilai tanggung jawab terhadap anak bisa berbahaya untuk kita semua. Itu pertama. Jadi yang jelas bagaimana saya itu kan generasi imigran digital. Tapi anak-anak saya adalah anak-anak milenial digital. Nah, jadi yang pertama, saya sebagai orang tua juga nggak boleh gaptek amat. Walaupun tadi untuk persiapan ini aku udah gak bengok-bengok, anakku piye iki, makmu bingung gitu kan. Oh, juga gaptek amat. Ono Hangout Meet melu, ono Zoom melu, ono Instagram titik-titik melu walaupun orang aktif. Tujuannya apa? Ngontrol anak. Sejauh mana dia memakai medsosnya itu tadi. Satu. Kemudian yang kedua, itu tadi, tanamkan rasa tanggung jawab. Kalau kamu ini, itu sejak kecil ya Pak Adi Wardoyo ya. Jadi anak-anak kita mainan, kemudian kita kan disuruh menyuruh mereka membereskan mainan kan. Kayaknya sepele banget loh, tetapi pendidikan karakternya luar biasa. Kalau dia itu besok jadi kontraktor anak, kontraktor jalan tol misalnya, karena dia sudah terbiasa tanamkan tanggung jawab. Kalau kamu mainan maka harus beres, jangan mengganggu orang lain. Maka jadi kontraktor membuat jalan tol misalnya. Ketika membuat jalan tol atau jalan layang, maka truk-truk dialihkan kepada jalan alternatif kan. Nah, kalau sejak kecil ini nggak pernah dididik kayak gitu, maka bar jalan layangnya tadi, jalan alternatif yang hancur tadi, lupa tidak dibereskan. Gitu Pak Adi Wardoyo. Nah ini kiasan. Lah ke pemakaian gadget juga begitu, tanamkan tanggung jawab supaya itu tadi, supaya apa kowe mau belarah ngono masih bertanggung jawab. Satu. Kemudian menurut Islam bagaimana? Susah ya Pak ya, kita nggak mungkin ya Pak
apa jenengiku nututi ngiting dadi malaikat rokib atidnya anak-anak kita. Tetapi kalau saya Pak, saya titipkan anakku Pak. Kepada siapa titipnya? Gusti Allah. Caranya gimana? Setiap habis sholat maktubah, sholat 5 waktu, saya titipkan 1 Fatihah untuk 1 anak saya. Contoh Pak, ila ruhi wajasadi, sebutkan nama anakku. Alfi. Al-Fatihah 1. Niatnya ya Allah, aku titip untuk ruh dan jasad, fisik dan psikisnya anakku. Ngono Pak, siji. Yang panjenengan Pak Adiwardoyo anak 15 ya berarti ping 15. Dirapel boleh Bu, dirapel boleh, tapi kalau terlalu ngirit investasinya. Nonton ya Pak. Jadi ya gitu, karena makanya saya tadi cerita anakku yang di Jogja nggak bisa pulang juga saya nyantai aja karena saya yakin bahwa titip karo Gusti Allah, insya Allah Allah sudah sudah menjaganya, dan insya Allah sak nakal-nakalnya ya orang belarah-belarah banget. Ngoten nggih Pak nggih. Saya kira sudah terjawab nggih. Nggih. Iya. Ya, terima kasih. Gimana Mas aja lah. Ya, Mas Adi Wardoyo ya. Mas Adi Wardoyo dengan berapa itu? Jawaban dari Ibu Nyai barusan. Udah nanti terakhir toh. Di anu aja di seduhannya. Enak ya, urusan dapur kayaknya nggih. Digaring. Krimernya lah, ini tadi yang minuman-minuman kan belum tuh ya. Krimernya dikasihkan kapan? Ya suka-suka kayak itu tadi ada yang tanya. Ada yang tanya pakai chat Mas. Bagaimana kalau cowok dan cewek apa tadi Mas? Aku bisa buka chat Mas. Oke, terima kasih. Saya coba iya. Pertanyaan dari Mas Ridwan Sarifuddin. Assalamualaikum. Bu Nyai, bagaimana hukum seorang cowok atau cewek yang berboncengan dan berjabat tangan yang bukan mahramnya? Monggo jelasannya nggih supados mboten salah. Lalu bagaimana dengan PDKT saat berpuasa begini, Bun? Niatnya semoga tidak pacaran tapi ingin mengetahui karakter dan sifatnya untuk perbandingan dalam memilih jodoh kita. Terakhir, Bun. Terakhir, bagaimana cara membangun sebuah hubungan? Nggih, nanti saya ulangi. Terakhir, bagaimana cara membangun sebuah hubungan atau pergaulan yang baik di dalam suatu organisasi, nggih? Saya sedikit pendiam orangnya. Oh, berarti sama seperti saya, nggih. Nah, itu tadi Mas Ridwan semua. Nggih. Dari Mas Ridwan semua. Ada 3. Oh, sorry. Yang 3 itu ada dari Mas Ridwan, Bun. Lah iya Mas Ridwan saya angkat aku borongan. Wani piro Mas Ridwan? Nggih, pasti pinten lah napa mendet kata nggih korting ngoten mawon mangke. Bowokan Bu, bowokan. Nggih, ini langsung dijawab ya Mas Ridwan ya. Nggih, monggo. Yang pertama tentang berboncengan. Jabatan tangan, boncengan gitu nggih. Nuwun sewu. Ini antara apa? Setan-setan do dibelenggu ngono ki ya jadi persoalan ya. Setan apa hawa nafsu? Sampai Agus Mustafa kemudian protes, kamu yang salah manusia, ngapain aku terus yang disalahin? Dari setannya protes. Jadi harus dibedakan antara hawa nafsu dan apakah godaan hawa nafsu dan godaan setan. Intinya gampangannya begini, kalau dalam Islam kan mestinya nggak boleh salaman, boncengan, apalagi boncengannya pakai motor sing jentit kayak gitu, sing kudu cekelan karo wong sini ngarepe, aneh-aneh baik, kembalikan kepada hati nuraninya. Dan kita wong nganggo boncengan, nganggo sepeda motor bebek biasa metik sing orang jentit-jentit, kemudian orang melangkah maksudnya miring aja tetep kok senggolan kok ya, sing bener ae ya. Jadi pada dasarnya tidak boleh. Tetapi kalau sangat terpaksa, kemudian dirasa tidak ada syahwat, persoalannya niku nun sewu salaman lanang wedo itu syahwatnya Mas. Apalagi wong lanang itu kalau ada maunya itu salaman iki beda ya, diwek-wek kan ya. Nah itu yang nggak boleh. Jadi yang nggak boleh itu kalau saya jujuk bukan ke caranya, bukan dengan siapanya. Pokoknya kalau niatnya nggak benar dan ada syahwat, makanya nggak boleh. Tuh, dengan mahramnya.
Tapi kalau misalnya Amim atau siapa tuh ada yang murid-muridku itu biasa karo aku salaman mosok apa sahabatan be aku, ya itu beda lagi. Jadi yang tidak boleh kalau ada niat berbeda dan bisa menggerakkan syahwat yang nggak benar maksud saya, itu maka tidak boleh. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa mau Mas kelalen aku? Sisa dunia organisasi pendiam. Tentang ini PDKT punya ya. Oh, PDKT. Nah, PDKT tidak berpacaran, ya betul ya. Jadi gini Mas, bagaimanapun orang sekarang itu kan nggak bisa dilihat hanya sekilas dari wajah. Kemudian kalau dalam Al-Quran kan, dalam syariat Islam khitbah, meminang itu kan harus mengutus orang, begitu kan, dilihat tangannya halus ke orang, biasa masak ke orang, gitu kan, kemudian wajahnya itu korepen pak ora, kan kalau sekarang kan nggak cukup itu ya. Nah, saya kira PDKT, bukti jenenge pacaran atau apa, terserah ya. Tapi yang jelas kalau niatnya hanya untuk mengetahui karakter, ya, orang demok-demokan, gak boncengan, riwari kemana-mana. Wis yang seneng boncengan itu loh masalahnya. Itu mustakmal, tahu nggak bahasanya? Ya, walaupun nggak sampai hamil, nggak berhubungan badan, wis bonceng-bonceng kemana-mana lo mustakmal. Contoh misalnya, sopo jenenge ya, painem misalnya, painem dek paijo, nggak ada kan yang namanya itu, ya, wis boncengan kemana-mana. Dilalah kok ora dadi, ora nikah. Lah masih sampean tertarik karo si painem, kayak wis ora kudu toh, lah mustakmal. Ya. Jadi harus dibedakan. Maka untuk PDKT saiki kan wis ono medsos, wis ono WA dan lain sebagainya. Kan tidak harus. Jadi persis nih, social distancing itu persis banget sama physical distancing ini. Ya, tidak harus demok-demokan ya Kak Rifaun, Naim. Ya, jadi PDKT tenanan PDKT-nya. Artinya Pak, untuk mengetahui karakter calon kamu, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Kalau selama PDKT, selama pacaran itu kemudian sudah ada kontak fisik dan lain sebagainya, berarti PDKT ini sudah melenceng. Ya, intinya kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang bagus, maka diri saya juga harus memantaskan layak kok ora saya mendapatkan pasangan yang bagus. Lah yen wis mustakmal kedemak-demak wong yo ojo gelo yen sesuk entuk pasangan yo wis mustakmal. Kemudian yang ketiga, bagaimana ya caranya berorganisasi? Saya itu orang diam. Diam atau tidak dalam organisasi, dalam pergaulan, dalam persahabatan itu yang penting adalah kemauan untuk aktif yang tulus. Nah ya toh, menang ditakoi. Lulang gitu, misalnya diajak rapat, masih menang, tapi gagasannya itu bisa lewat tulisan, bisa lewat pesan WA, ya. Yang jelas itu tadi, ya. Apa mau treatment, ya. Setiap hari auranya, positive thinking, omongannya, omong pada diri sendiri, namanya aja kan self talk, ya. Self talk. Aku bisa aktif, saya masih pendiam, saya meyakinkan, saya bisa diandalkan, saya secara mental keren, saya secara integritas diri keren. Nah, begitu. Jadi masih pendiam, tetapi kemauan, niat, dan apa tadi kesempatannya memang nyata bisa apa ya dirasakan oleh teman organisasi kamu. Tuh, jadi Mas Baharudin yang sok pendiam, mengaku pendiam, ngono pendiam, ya, ya bisa. Jadi orang berorganisasi itu tidak di karakter pendiam atau banyak omongnya. Yang banyak omong itu bukan untuk berorganisasi, tapi untuk ngomong kayak aku, ini loh, ya. Kalau berorganisasi itu ya memang kudu macem-macem. Semua karakter itu harus ada dan kemudian dalam berorganisasi namanya aja orkestrasi ya. Organisasi kan kumpulan dari banyak orang, maka justru dengan karakter berbeda itu malah semakin kaya dan semakin pintar kita berteman, bersahabat, bergaul. Wis pegel jawab monggo pertanyaan lain Mas Ridwan. Nggih, niku saking Mas Ridwan Syarifuddin dari
Jatirogo punya. Nggih. Salajengipun niki saking Sayyidah Aisyah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, Masya Allah. Iya. Ya khair. Nggih. Kulo niki tiange isinan kok punya nggih. Pendiam. Nggih. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Mungkin lebih ke pendapat atau saran panjenengan punyai tentang perempuan yang lebih banyak mempunyai teman laki-laki daripada teman perempuan, tetapi mengerti batasan-batasannya. Terima kasih. Pendapat pribadi. Nggih, maksudnya itu aku banget. Oh, nggih. Karena nyata betul ya, secara karakter memang perempuan apa ya? Iya ya. Perempuan itu rada baperan kayak lo, Mas. Nggih, sebentar. Nggih, Mbak. Nggih, sebentar. Ada iklan lagi. Ya, jamu ya, sama bayar yang kemarin belum bayar. Sebentar. Nggih. Kemarin 2 juga belum bayar, sama ini 2 lagi. Ya, sebentar. Jadi bisnis tanya Ustaz. Sebentar, ini jurung jawab kayak mau pendapat pribadi. Jadi ya keren aja ya, karena memang nyatanya perempuan itu apalagi kalau udah gede, itu dalam persahabatan itu kadang banyak maunya, baper, bawa perasaan, dijak ngobrol orang nyaman banget. Tetapi bagaimanapun Mbak Sayyidah Aisyah, romantismemu itu tadi, tetap kita perempuan kudu duwe konco perempuan sing soulmate dan bener-bener. Tapi memang kadang angel. Wong wadon niku dijak koncoan. Gitu ya. Jadi kalau saya tahu it's okay, silahkan itu urusan Anda, tetapi itu tadi jangan sampai kemudian menimbulkan fitnah. Masih ada batasan-batasan, tetap budaya kita masih belum menganggap itu hal yang nun sewu baik dalam tanda kutip. Jadi tetap kudu hati-hati. Ngoten ya. Monggo, ini siapa yang kelihatan besar sekali di mobil? Yang mau tanya, monggo. Muhammad Riza Setiawan. Oh, monggo Mas. Monggo Mas Reza. Perkenalkan, saya Riza Setiawan, Bunyai. Dari mana? Saya dari Kalitidu, saat ini lagi di NTB, Bu. Di NTB? NTB. Ya Allah, Kalitidu. Nggih, monggo. Bunyai, untuk tanya soal anak yang broken home dan salah pergaulan itu, mana cara yang tepat untuk ngasih saran atau masukan secara baik-baik, Bunyai. Ngoten nggih. Nggih, terutama kan saat ini banyak sekali teman saya ataupun keluarga saya yang termasuk broken home kan. Nggih. Nah, itu kebanyakan yang anak yang broken home itu salah pergaulan. Nggih. Gimana cara kita menasehati supaya anak itu kita menasehati, tapi nasihat kita itu nggak membuat dia itu bendal gitu, punya. Nggih. Terima kasih buat teman-teman RT di Bojonegoro, dan semoga selalu sehat dan kita terhindar dari malah bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Mas, langsung dijawab kok. Ada NTB jauh sekali nggih. Iya. Masalah broken heart, bukan broken heart, broken home punya nggih, salah. Hilap barusan nggih. Monggo. Nggih. Mas Riza, ya Allah, NTB ya masih rodo aman ya dibanding Jawa Timur maksudnya. Oh iya. Jadi itu lah ya, tadi kan kalau dipaparkan itu kan banyak sekali tadi materi saya ya Mas ya. Makanya jenengan untuk karo panitia. Jadi kalau sudah kayak gitu kan sulit banget. Maka sentuhlah hatinya. Jadi harus orang khusus yang bisa mengerti dia. Tentu yang bisa dipercaya sama dia. Sama si anak itu tadi yang sudah kadung mengenai salah pergaulan itu tadi. Nggak bisa sembarang orang. Ya. Jadi suatu saat ditakoi, anak itu ditanya, kamu itu nunse punya idola siapa? Kamu itu dengan misalnya Pak Li itu bagaimana? Dengan Pak D siapa? Nunse keluarganya harus mitati, mengurai sedikit-sedikit siapa yang kira-kira bisa dipercaya oleh si anak itu.
Kemudian juga apa ya namanya? Itu kalau dilanjutkan materinya itu kan panjang sekali, Mas. Itu namanya pendekatan personal ya untuk si anak. Itu apa ya? Pertama, jangan posisinya yang mau ngasih nasihat, jangan nyalah ke. Kadang kan orang pinginnya ngasih nasihat wis apa kuwi Mas? Menjustis ya. Kamu tuh begini, kamu tuh gini-gini. Mungkin jenenge broken itu kan ya wis halah kadak rakaruan kayak gitu kan. Jadi yang pertama adalah orang yang mau menasehati adalah posisinya netral, mau dijadikan sahabat, tidak nyeneni, tidak mengungkit-ungkit masa lalu, tunjukkan saja bahwa misalnya orang itu bukan orang sukses. Saya juga dulu seperti ini. Kamu ingin seperti saya atau tidak? Maka ayo ikut saya. Mono. Jadi kalau sudah nyalah-nyalah tidak akan ketemu. Jadi yang nasihati harus orang yang benar-benar tulus mengajak dia kembali ke jalan yang benar, tidak nyalah-nyalah ya, tidak mengungkit-ungkit masa lalu dan jangan dikembalikan kepada ingatan masa lalunya. Ngoten Mas Riza nggih. Semoga bisa menjawab. Dan itu tadi juga keluarganya ikut mendoakan pakai Fatihah tadi Mas ya. Sebutkan namanya setiap habis sholat 5 waktu. Titipkan kepada Allah untuk memberikan dia hidayah. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih Mas Riza. Wajah dari NTB, jauh seperti saya ya, yang jauh di Mato. Baik, saya daerah timur aja Bu, sedikit ke barat begitu, belok kiri kanan, lurus. Baik, samangke wonten pertanyaan lagi dari Mas Satria di Sumberjo. Wah, tetangganya Mas Sela ini kayaknya. Banyak wanita ketika melahirkan anak ya, kemudian melakukan ikhtiar saat menguburkan ari-ari atau placenta bersamaan dengan tulisan atau jarum dan beberapa yang lain ya, yang dijadikan ikhtiar menyertainya. Apakah ada korelasinya Bunyai antara budi pekerti anak kelak saat dewasa dengan yang dilakukan oleh orang tua saat ari-arinya ditanam tersebut? Ini adat, dan apakah hal demikian dapat dimasukkan dalam kategori ikhtiar sebagaimana cara Bunyai tadi, yaitu titip anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Monggo Bunyai. Jadi ari-arine dikei apa Mas, jarum? Nggih, diparingi jarum. Lek umpamane Satri biasanya sang ayah nguburkan dengan harus pakai make up dan lain sebagainya begitu biasanya adat Jawa. Iya nggih. Secara logika Ramato enggak connect sama sekali ya Mas ya? Enggak ada. Tapi itu dilaksanakan, sudah menjadi adat kebudayaan dan hampir masyarakat Jawa melakukan hal itu begitu Bunyai. Monggo. Itu berarti kalau dalam usul fikih bahasanya urf. Lah persoalannya urf adat kebiasaan, urf itu kan bisa menjadi salah satu dalil hukum. Al-adatu muhakkamah. Persoalannya ada manfaatnya enggak? Ada maslahahnya enggak? Ada madorotnya enggak? Saya kira nun sewu, ari-ari itu dikubur diwadahi kendil biasane gak wis gak pakai apa-apa, ora usah dikei lampu barang, apa dikei lampu barang ya toh. Jadi gini, adat itu nun sewu, kita nih kan generasi milenial ya Mas ya, nanti kalau ada orang yang gak suka juga dikirane syirik kan, apa hubungannya ari-ari dikei ngono-ngono barang, gak yo santet barang lahan. Jadi adat itu bisa dijadikan atau bisa dibenarkan adatul muhakkamah itu kalau cirinya itu ada maslahah untuk masyarakat itu, tidak ada madorot dan tidak bertentangan dengan syariat. Kebetulan syariat kan tidak menjelaskan persoalan ini nih, tetapi manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Kalau hari-hari paku barang gak ya mubadir paku nih. Kedua, madorotnya apa? Juga nggak ada. Jadi adat-adat yang seperti itu ya, monggo saja kalau masyarakat orang-orang suku kita seperti itu, tapi untuk generasi kita itu yang rasional lah ya. Jadi misalnya apa Mas, kalau
Contoh yang rasional itu bocah tiron. Nah, tiron. Pas tirone bocah, tiron ngerti ya, Mas? Kelapananan itu loh. Hari lahirnya itu loh. Misalnya Senin Kliwon, tiap Senin Kliwon kemudian dibancai, ibu tuku jajan pasar, disedekah. No. Nah, itu kan nggak ada toh? Nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah toh dalilnya. Tetapi itu manfaat karena karena niatnya adalah sedekah, meriatini tironnya, nggak apa-apa, gitu loh. Tapi kalau yang tadi kan tinos mubadir toh, sama aja ketika ada orang kalau dulu zaman cilik, ono sajen, ngerti sajen, membuat lagi punya kenduren, punya acara mantenan, kemudian saat apa sih di pojokane terop itu ada ayam panggang, ya Mas. Wah, panggang itu. Dereng mancine punya. Nggih. Dereng mancine. Ki contoh, sampean ki aja. Oh, contoh. Oh, contoh ngapunten. Yang kemudian itu sesajinya itu kan nggak boleh dimakan, ya toh? Dulu itu loh. Lah, yang gitu itu kan mubazir toh? Lah, maka nggak boleh. Lagian sing disaji niki sopo? Setan apa jin? Ya. Jadi cara menilai apakah urf itu bisa dilaksanakan, bisa sesuai atau tidak dengan Islam itu satu, ya. Kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, mendatangkan manfaat ada manfaatnya enggak di masyarakat. Dan yang kedua, menolak madorot atau bahaya enggak? Kalau tidak ada dan hanya sia-sia, ya enggak usah. Itu loh ya. Ngoten ya, Mas Sumberjo. Jadi nggak ada hubungannya, dengan bagaimana treatment anak kita. Dari Mas Satria Sumberjo. Baik Bunyai, kalau itu masalah adat ya, istishab, huruf dan lain sebagainya. Tentu akan, kata orang Jawa, akan berpengaruh, tapi itu kan tidak ada dasar dalil hukumnya, sehingga mungkin secara idba yang buta-buta gitu aja sih. Begitu mungkin. Baik teman-teman yang lain, masih ada waktu, ini masih banyak waktu, sekitar ada 15 menit ya. Nanti jam 17.00 kita coba nanti pertanyaan, nanti diulahnya bisa lebih 5 atau 7 menit. Yang lain mungkin teman-teman bisa bergabung dan langsung bertanya. Ini ada Bang Mihram. Selamat hadir Bang Mihram ini salah satu pengurus relawan TIK Pusat ini, Bunyai, yang sudah ikut gabung. Monggo, Kak Stella, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ini saya belum kenal Bunyai sama beliau. Punten Bunyai. Nggih. Boten saged teng griya jenengan gitu dalam. Saya di sekretariat sama Kang Zen ini. Nggih. Mantau terus. Mau tanya Bunyai tentang ini tadi, karakter di remaja yang harus tanamkan sejak dini ya. Tentunya ngomong tentang karakter ini juga gak jauh berbeda dengan ngomong tentang pendidikan agama. Nah, yang fakta yang terjadi, kebetulan saya di Sumberjo, Bunyai. Saya melihat TPQ, TPA, tempat pendidikan Al-Quran itu di desa itu ternyata masih subur. Dan ternyata orang tua juga masih sadar untuk mengajikan anaknya di TPQ maupun TPA. Cuma pertanyaan begini, tantangannya begini Bunyai. Begitu anak itu sudah menjelang usia SMP, jadi udah kelas 6 MI mau ke SMP, itu rata-rata mereka mau malah orang ngaji ya. Lah kok suaranya hilang? Piye tantangannya, pertanyaannya? Masalah? Dikau di mana masalah? Mungkin cari ini. Monggo. Masalah. Mungkin Wirang datang kula karena terlalu cakep untuk dilupakan ya. Karena Kak Sela langsung hilang. Ya, dulu pakai punya Kang Zen dulu ya. Iya, piye? Oh iya. Okay. Lanjutkan. Iya.
begitu anak-anak itu menuju kelas 6 itu rata-rata mereka kon ngaji ki angel punya, ngoten lho. Iya. Terus pundi, padahal ilmu agama ini penting banget gitu. Itu minta saran dan arahnya punya. Oke. 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 Iya Pak, langsung dijawab ta? Nggih, langsung punyai. Oke. Jadi Monggo. lah kok ado-ado Kang Kak Rifa, Kak Sela apa Kak Rifa Naim itu? Sela, Kak Sela, Kak Sela. Nggih, Kak Sela. Luar biasa namanya ya. Jadi iya yo, memang jenjang pendidikan yang akhirnya terputus. Biasanya bocah cilik iki gelem ngaji iku tadi karena karo dulinan. Lah, adanya di TPQ. Sayangnya kemudian tidak ada lanjutannya. Jenjang lanjutannya madrasah diniyah, ula, wustoul, kayak ini. Tidak semua daerah ada. Belum lagi kemudian tugas sekolahnya itu wis mulai kakean tugas. Mulai kelas 5, kelas 6 wong tuane kudu heboh. Anak diles ke iki lah, kelas ke iki sehingga habis waktu. Maka kembali lagi ke ketahanan keluarga kita, ketahanan keluarga muslim. Kalau itu sudah tidak bisa di-cover di sekolah formal diniyah, yang ngaji dewe Bapak Ibu bisa enggak? Nah, ini enggak gampang ternyata Kak Sela ini. Kak Sela namanya jadi aneh. Ternyata enggak gampang karena Pak, tidak semua keluarga bisa memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya. Itu kan jadi persoalan. Ngoten loh. Sama dengan himbauan supaya tarawih di rumah. Ternyata kan tidak sesederhana itu. Banyak sekali keluarga bapak-bapak yang tidak bisa jadi imam. Bingung, pohon tarawih sampai 20 rakaat mau opo lo bingung. Nah, ini berarti tugas kita bersama. Ya, setidaknya kita yang join hari ini ketahanan keluarganya harus kuat. Karena godaannya luar biasa. Jadi persoalannya bukan anaknya yang nggak mau, tetapi memang fasilitas di luar juga tidak ada, kemudian tugas sekolah banyak sekali, pinter-pintere orang tua memberikan alternatif pembelajaran yang lain. Saya kira kok ngoten Mas Sela, Pak Sela apa Mas? Nggih, Mas Sela latinem kok. Larine nggih. Mas Sela. Kelahiran 98 punya nggih. Oh lama sih, MUI. Ngoten nggih Mas Rifa. Nggih. Persoalan bukan hanya panjenengan kula juga merasakan. Ya kalau aku kan untungnya anak-anakku habis MI, MTS, Aliyah, jadi ya ora terputus banget gitu loh. Jadi ya. Habis itu kemudian setelah Aliyah dia mau milih jurusan umum, ya alhamdulillah aku yo ndilalah anakku kayak ini sing belum dadi kiai koyo Mas Bahrudin kuwi. Fitnah. Aduh. Sakit panjang ya Allah. Baik, betul. Nggih nyai niku. Kiai niku. Ngamartok nggih. Matur nuwun nyai jawabannya. Ini saya pantau dari kota sambil saya dan Kak Sela ini sama-sama jurusan madrasah dari jebolan madrasah punya. Jadi oleh madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah begitu. Mudah-mudahan berkah. Meskipun itu ada mahasiswa di Surabaya. Monggo kalau mau tanya. Monggo, masih ada kesempatan bagi teman-teman yang mau ikut sharing di sini bersama Bu Nyai yang luar biasa, Bu Im ya, panggilan akrabnya begitu. Monggo bisa langsung unmute dulu untuk mikrofonnya, bertanya di sini. Oke, monggo. Kami persilakan. Oke. Mungkin Bang Mihram bisa sapa-sapa dulu ini. Yang mana Bang Mihran, yang mana nggak kelihatan di sini? Iya, Bang Mihram ini salah satu juga pengurus relawan TIK Pusat punya ini. Lagi
Digambar. Ya maaf lagi Oh, nggih, Bang. Monggo, Bang. Nggak bisa. lagi mobile. Oke, siap Bang. Terima kasih sudah gabung. Nggih, monggo diperlanjut Bang, hati-hati di jalan. Nggih, monggo yang lain. Teman-teman yang lain, ada banyak sekali yang sudah bergabung di sini tapi sepertinya baru nyimak dan malu-malu bertanya seperti saya begitu. Elvi Zulala. Nggih, monggo. Ini kita kok. Lah kok orang kerudung, Nduk. Halo? Elvi. Heeh, jupu anduk-anduk ndah, Nduk. Ya ngono wis penganggo kanggo apa ngono lho. Masalahe ono masalah barang lho isin. Ono Mas ono Riza, apa kabeh. Nggih, monggo lanjut teman-teman yang lain yang mau bertanya, mumpung ada sisa waktu, bukan sisa waktu karena waktu tidak tersisa di sini masih banyak waktu tapi memang sudah mendekati netizen harus cerdas punya yang hari ini ya. Karena memang harus bisa membedakan adzan zuhur, asar sama maghrib gitu. Baik. Monggo yang lain. Ayo kita mulai. Iya, benar-benar digunakan kesempatan langsung bertemu dengan beliaunya luar biasa, monggo. Halo. Oke, kayaknya sudah mulai ini punya sudah dagdikduk menunggu azan maghrib kayaknya. Oh iya, kalau NTB wis ya. Bisa NTB wis maghrib, Bo. Ya Mas Riza. Belum Bunyai, masih nunggu ini. Masih nunggu juga. Iya belum. Ya monggo yang takut maneh. Tanya. Halo Bun, mau tanya Bun. Ini moderator. Nggih, Sir. Assalamualaikum Bun. Ini ada Mas Rifaun Naim atau Bang Faun. Ya Mas Sila, kayak milik Rifaun. Ini Bang Pak. Dari Indandir Bun, mau tanya. Nggih. Nah, sekarang ini kan teman-teman remaja itu banyak menggunakan media sosial, terutama mereka sering mengakses hal-hal yang kurang produktif gitu loh Bu. Untuk menjadikan mereka setiap saat selalu produktif itu bagaimana ya Bun? Terutama di dunia maya gitu Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Faun, bye-bye. Lah kok mirip Mas Rifaun dengan Mas Sela tadi kok mirip? Iya, kakak adik, Bu. Kakak adik. Makanya aku tadi kan bilang aku tunggu dengan Mas Sela kuwi. Mas Rifaun, jadi pertanyaannya sama ya. Bagaimana mengajarkan tanggung jawab kepada anak kita? Gitu. Bagaimana supaya gadget kecanggihan teknologi itu kemudian tidak disalahgunakan? Bagaimana pornografi itu tidak diakses? Jadi itu tuh ceritanya nuwun sewu, wong lanang ki lho ning grup-grup WA kayak nyebelin banget coba. Ya, poso-poso ngene ki lho sing diposting. Ku nyanyian sholawat, tapi lenggak-lenggoke penyanyi-penyanyi busuk kondi ki sing ayu-ayu. Coba toh. Itu sudah terbiasa alam bawah sadar pendidikan kita itu seperti itu. Lu lanang-lanang gak podo ngaku kok. Ya. Kalau perempuan nuwun sewu, saya tidak tahu teman-teman saya ya. Aku kok jijik ya. Satu. Kemudian kalau di grup WA pada membahas tentang untuk meningkatkan imunitas itu dengan hubungan seks dan lain sebagainya. Saya kok produk kepiye ya? Emangnya nggak ada atau pilihan lain untuk meningkatkan imunitas? Gitu-gitu itu loh. Jadi ini dimulai dari mana ya? Pendidikan dimulai dari mana ya? Jadi untuk Mas Rifaun Naim, pertama remaja kita itu harus diajarkan bagaimana tanggung jawab terhadap apapun. Ini jangan-jangan karena pendidikan seks kita itu yang kemudian dianggap tabu, sehingga anak-anak kita mencari sendiri. Contoh ya, ketika misalnya bapak ibu kita atau kiai atau ustadz, coba toh, kalau menjelaskan tentang
ciri-ciri balik. Paling kan mengajarkannya sekedar itu toh. Tidak pernah bagaimana kemudian Bapak Ibu terutama mengajarkan kalau kamu balik, tidak hanya kamu sudah wajib sholat, tidak wajib puasa dan lain sebagainya. Tetapi, harus ada pendidikan seks tuh di situ. Supaya anak-anak kita, remaja kita itu tahu dari orang-orang yang benar tentang seks, tentang pornografi. Karena tidak pernah dijelaskan dan dianggap tabu, mereka akhirnya mencari sendiri. Dan dilala kayak gitu itu apa ya, candu. Kesukaan terhadap pornografi itu candu. Jadi kembalinya kalau ke pendidikan karakter dan lain sebagainya, satu, kembalikan apa ya, tanamkan nilai tanggung jawab. Yang kedua, salah kita para orang tua, guru dan lain sebagainya, tidak pernah mengajarkan pendidikan seks dari mulutnya sendiri karena dianggap tabu sehingga anak-anak mencari ke luar. Saya kira ngoten Pak Rifaun Naim. Jadi mulailah jenengan ke anaknya. Kalau saya anakku balik, pertama balik itu yang cowok juga gitu. Kamu sudah ini nak, sudah mimpi basah, sudah Bu, tak jelaskan. Ini seperti ini. Hati-hati dengan kelaminmu, hati-hati dengan zakarmu. Umur berapa Bu untuk apa? Untuk jelaskan tentang sex education itu yang bagus gitu loh Bu, biar anak-anak mengerti. Lanjut ya, ya itu tadi. Jadi selama ini sex education kan dianggap tabu, gitu toh. Tapi kalau yang menjelaskan ibu bapaknya sendiri, jadi kalau saya begitu, ketika menjelaskan tentang tanda-tanda balik, baik laki-laki dan perempuan, tidak semata-mata bahwa kalau balik itu kemudian wajib sholat dan lain sebagainya, tetapi ada konsekuensi-konsekuensi yang lebih bisa jadi malapetaka, yaitu bahwa harus hati-hati dengan zakarmu, harus hati-hati dengan farji kamu, dengan vagina kamu, karena kalau tidak dijaga bisa begini, gitu. Sehingga anak itu kalau mau tanya tidak cari di internet, tapi karena sudah mendapatkan pendidikan dari bapak ibunya. Ngoten Mas Rifaun Naim. Jadi yang nggak tabu adalah jelaskan bahwa laki-laki punya kelamin, bisa membuai, perempuan ada vagina, ada rahim yang bisa dibuai, dan ini harus tanggung jawab hanya orang-orang tertentu, hanya orang yang sah. Orang sah itu siapa? Kalau hubungan seks ya berarti hanya orang yang sudah menikahi kamu secara resmi, bukan jajal-jajalan, bukan cari-cari dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kalau syahwat itu sudah, ini remaja ya, kalau syahwat itu sudah luar biasa, kemudian tidak disalurkan, maka barulah masuk ke pengajaran-pengajaran tentang seksualitas yang benar. Saya kira kok ngoten Mas Rifaun Naim. Ya Bu, terima kasih penjelasannya luar biasa. Matur suwun. Terima kasih Bang Faun. Pukul 17:01. Jadi mungkin ada persiapan-persiapan yang nanti teman-teman akan laksanakan. Selanjutnya bisa minta closing statement untuk Bu Nyai, sekaligus nanti arahan-arahan bagaimana sih untuk juga kita menjalankan ibadah di era pandemi COVID-19 ini, begitu. Silakan monggo Bu Nyai. Jadi tadi pergaulan remaja perspektif Islam. Jadi remaja itu memang masa transisi, gejolak nafsu dan lain sebagainya, ego dirinya luar biasa meledak-ledak. Maka yang diperlukan adalah pendidikan agama sejak dini dari keluarga sebagai pendidikan yang utama dan pertama. Supaya apa? Karena dalam Islam masa remaja ini, masa transisi adalah harus dilalui. Supaya sukses melaluinya tanpa gejolak yang meledak-ledak, apalagi sampai berurusan dengan hukum, maka anak harus dipersiapkan dengan pendidikan agama yang bagus, pendidikan karakter yang bagus, tanggung jawab yang bagus, dan rasa empati, simpati, peka terhadap lingkungan yang bagus. Kemudian, untuk mencapai la'allakum tattaqun, derajat takwa kita sebagai orang yang berpuasa, jangan sampai sia-siakan kesempatan ini. Ayo, positive thinking,
self talk, bicara pada diri sendiri, segala yang positif, ulang-ulang terus supaya menjadi habit, merasuk dalam alam bawah sadar kita dan menggantikan sel-sel kita menjadi sel-sel yang bagus, positif, aura positif, dan positive thinking terhadap kehidupan ini. Kemudian khusus di corona ini, ya, saya sangat takut. Kebetulan saya PNS Kemenak, Bapak Ibu, maksudnya suami istri. Saya tidak sholat taraweh. Ada apa Pak? Kewajiban memberikan apa niku jaminan minuman, makanan dan minuman apa tadarus itu saya alihkan semua ke tetanggaku yang menghandle. Karena apa? Saya takut sekali kalau nuwun sewu, kalau ternyata penyebaran COVID-19 ini tidak terhindarkan, dan saya takut kalau ada klaster penambahan positif itu dari jalur taraweh. Waduh, mau di mana saya sebagai umat Islam? Maka kalau saya, Mas, walaupun daerah saya itu masih aman dan saya kira Bojonegoro juga tidak semuanya zona merah, kalau saya tetap monggo tarawih di rumah, usahakan di rumah. Saya tidak mau ya Allah Indonesia seperti Ekuador yang satu hari bisa 5.000 orang mati. Tapi kok nang dindang, ya. Jadi ayo, puasa kali ini memang lebih berat, tetapi banyak sekali hal positif. Saya bisa ketemu panjenengan semua dengan ngaji daring. Padahal kalau luring, kalau tatap muka saya belum tentu ketemu yang namanya Mas Bahrudin dan teman-teman. Ini ada Mas Yusuf Bibisono dan lain sebagainya. Saya tidak akan ketemu Mbak Elvi Zulala, Mas Rifa, ini Mbak Sela. Ya. Jadi ambil positifnya bahwa ini adalah satu tahapan, bahwa ibadah. Nah, bahasanya Yai siapa itu? Yai Hussein Muhammad. Kesunyian bukan kesendirian. Jadi orang-orang yang tahu agama, nun sewu panjenengan yang berkopiah-kopiah, saya anggap ini orang yang tahu agama. Kalau masih memaksakan diri tadarus dan taraweh bersama di musola, di masjid, itu apa ya, tingkat keagamaannya masih sebatas itu. Masih senang rame-rame. Padahal sholat sendiri dengan keluarga sendiri di rumah itu lebih repot. Bagaimana bisa jamaah 5 waktu dengan lengkap anggota keluarga kita, itu lebih sulit. Kalau kita jamaah di masjid kan enggak. Yang penting imamnya wis ono, jenengan tanpa tanggung jawab, anaknya pelayan pora. Tapi di rumah itu lebih sulit. Jadi sekarang corona ini ayo jaga, patuhi. Apa keputusannya pemerintah itu lebih enak, ya. Tidak mudik, alhamdulillah. Uangnya yang untuk dana untuk mudik dan lain sebagainya bisa panjenengan alihkan sedekah mumpung di Ramadan ini kepada tetangga-tetangga atau keluarga terdekat yang terdampak secara ekonomi oleh COVID. Jadi, ayo tetap jaga kesehatan, bahagia dan nikmati Ramadan, dan kalau tidak terpaksa ojo ngeyel, ojo ndablek dadak pencilaan keluar rumah. Ono setan jenenge COVID-19 itu lebih berbahaya daripada setan yang dibelenggu itu. Ngoten ya Pak Bahrudin ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita nanti bertemu lagi, bisa bertemu lebih nyaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, terima kasih kepada Ibu Nyai yang Rohatul Azizah. Mudah-mudahan sedikit berbagi hari ini bisa memberikan sebuah manfaat bagi kita semua, maksudnya dengan kehidupan remaja dengan perspektif Islami, dan mudah-mudahan seluruh niat dan amal kita hari ini dicatat amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian teman-teman, mohon maaf apabila ada, saya juga langsung gabung di pertengahan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya Mas Bro atau Mas Bahrudin, Ketua Relawan TIK Pasuruan yang diminta untuk menjadi moderator oleh Mas Faun, wong jenenge geleman nggih purun mawon nggih ngoten. Akhirnya iktafa itu bihadza kalamin wa jazakumul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Kim atas waktu dan ilmunya. Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dan besok masih ada lagi selama bulan Ramadan. Terima kasih semuanya. Oke, selamat menunggu azan maghrib untuk berbuka puasa, teman-teman. Mudah-mudahan nggak sampai kelupaan gitu. Kelupaan apa? Kelupaan buka ta? Nggih, ku atas ngoten punya. Lho betul jenengan tuh di dalamnya. Pasuruan punya. Wah Allah, tuh temen ya, ya wis. Salam kenal, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mati atas waktunya. Ya, sama-sama. Maaf pelatih error ya. Siapa lagi mlebu Sugeng Rawuh? Kang Yani. Ih, buka cok lali. Iya, pecelan jangan keler bro, pecelan tempe bro, kayak gini bro. Lawai jojo rek. Ojo iming-iming rek iki nang gone gudang teh ikan mek Kang Zen aku iki. Iku akeh jojo kari ngulup to. Ajur, ya kan dadi wedhus. Iku lho, cocok iki. Godhong. Allah. Ripaldi, materi ini di-share, Bro. Nah, wis tahu undur diri dulu ya. Iya, iya. Gabung lagi. Waalaikumsalam. Mas Pit, materinya share ke grup Mas Pit.